Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pagi hari ini, meluangkan waktunya untuk mengikuti pengimbasan budaya positif sebagai tugas saya untuk mengirimkan aksi nyata di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-11. Untuk pagi ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Untuk budaya positif yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama itu untuk sosialisasinya, kemudian bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kenapa budaya positif itu idealnya harus dilaksanakan di sekolah kita? Ini karena budaya positif di sekolah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pentingnya pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah oleh warga sekolah agar terbangun budaya positif yang baik, nyaman di lingkungan sekolah. Nyaman itu lebih diutamakan di sini. Kalau baik, semuanya lebih baik, tapi untuk nyaman yang lebih dikondisikan untuk menyesuaikan di pembelajaran kita yang sekarang. Tapi sebelum untuk masuk ke materi, kita ice breaking dulu gitu, teman-teman. Boleh. Oke, biar kita lebih ceria dan siap. Mungkin tadi sudah ngantuk dengan kegiatan pagi. Monggo teman-teman untuk berdiri dulu sebentar. Kak Abdul. If you're happy and you know it, Ayo. clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, nod your head.
Masukan poin berikutnya mungkin mengangkat tangan apabila mau bertanya, nggih. Oke, bisa. Berikutnya ada lagi? Ada lagi? Menyampaikan sesuatu. Oke, terus satunya tadi bergantian. Kalau mau Bila jika akan ke izin ya. jika ya Selama berlangsung bisa kita terapkan. Kita lanjut ke materi. Materi pagi ini untuk budaya positif ini ada 6 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian motivasi dan perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dilanjutkan kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mudah-mudahan kuat ya teman-teman, karena ini banyak yang akan disampaikan. Oke, untuk yang pertama, disiplin positif. Kata disiplin, menurut teman-teman itu apa? Disiplin positif. Disiplin adalah aturan, sesuai aturan. Terus apa lagi? Sesuai aturan, mengikuti aturan. Atau mungkin di kelas kita, ya karena seiring dengan adanya paradigma baru dalam pembelajaran. Paradigma baru dalam pembelajaran sekarang adalah berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa berpegang pada prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, yang berdiferensi itu tujuannya adalah agar kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangannya, di mana intinya dari pembelajaran ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, tadi disiplin positif sudah disampaikan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memberi rasa hormat dalam berinteraksi dan lingkungannya. Jadi, disiplin positif yang merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita lanjutkan dulu. Untuk disiplin positif di sini adalah diawali dari disiplin diri. Yang dimaksud itu dari siswa sendiri. Mengontrol murid dalam melakukan segala tindakan. Membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi perilaku. Yang kita harapkan tindakan yang dilakukan oleh siswa kita dalam disiplin positif ini memang karena dia menyadari motivasi dari yang dia lakukan memang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Dalam hal ini guru atau lingkungan. Nah, kita masuk ke materi motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi pertama dan kedua itu masuk ke kategori motivasi karena adanya dari luar. Yang dihasilkan atau dilakukan karena adanya rangsangan dari luar, motivasi dari luar. Sementara yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini motivasi yang ketiga, motivasi yang tumbuh dari diri sendiri, motivasi intrinsik atau internal. Nah, kembali ke tadi, untuk
pembelajaran disiplin positif ini, pada poin ketiga ini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi yang diharapkan anak melakukan sesuatu di kelas yang kita perintahkan atau yang kita sarankan itu memang dari dirinya sendiri, unsur intrinsiknya mereka. Karena memang saya ingin melakukan ini karena memang untuk diri saya sendiri. Contoh ini, coba teman-teman tangannya digenggam. Nah, tangannya digenggam. Sama-sama menggenggam antara Pak Hons, Bu Ken, Bu Dian, Bu Tria, Bu Nur Samsia, Bu Iis, Bu Niken, ya rebutan. Nah, pintar sekali Pak Abdul. Contoh, kita sama-sama menggenggam. Apa yang digenggam itu katakanlah sebuah keinginan, sebuah yang rahasia, tidak bisa kita sampaikan atau mungkin belum waktunya kita buka. Nah, misal Pak Hons dengan Bu Ken. Bu Ken mencoba buka tangannya Pak Hons. Iya kan? Mungkin Pak Hons itu, karena Bu Ken kekeh, nggak mungkin laki-laki itu melawan yang perempuan, ya kan? Akhirnya ngalah, ya sudahlah buka, gitu kan? Nah sekarang yang sama-sama perempuan ini antara Bu Dian dengan itu kan enggak, ya tetap nggak bakalan dibuka itu. Tapi kan Bu Tria mencoba terus, dibuka terus. Namanya juga usaha. Nanti kan selesai melas kayak Pak Hons. Nah saat membuka itu, keinginan itu atau kita harapan tindakan itu yang diharapkan itu memang benar-benar dari sendiri. Memang sudah saatnya saya membuka seperti itu. Jadi untuk motivasi perilaku anak, perilaku manusia, kalau dalam hal ini memang kita mengejar kepada anak-anak kita, yang diharapkan motivasi yang dilakukan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu melakukan motivasi intrinsik. Bukan dia melakukan itu karena hukuman atau karena hadiah atau karena sanjungan, tapi karena memang dia dari diri sendiri, karena memang dia menghargai saya sebagai dirinya sendiri. Oh iya, saya yang butuh. Kalau saya disiplin, data itu kan bukan buat Pak Guru, bukan buat Bu Guru, tapi memang untuk saya sendiri. Ini yang diharapkan dari yang pertama itu tadi, disiplin positif dengan melihat motivasi perilaku manusia. Kita pertama berpegang kepada itu dulu. Nah, disiplin positif ini yang tadi kita harapkan membawa nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini yang menjadikan keyakinan anak itu untuk melakukan sesuatu. Nilai-nilai kebajikan itu tadi, kalau misalkan kita menghargai teman, contoh, kita menghargai teman, kita percaya menghargai teman itu semua orang butuh dihargai. Nah, salah satu nilai kebajikannya tadi apa? Ingin dihargai. Kalau dia yakin ingin dihargai, dia harus menghargai. Muncul ini. Nah nanti yang kita laksanakan, karena memang kita tadi tujuannya pembelajaran itu mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, kita arahkannya selalu mengingat pada 5 ini tadi. Iya. Nah, untuk bagaimana caranya kita mengimplementasikan keyakinan tadi, beberapa kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu, salah satunya itu yang pertama kita membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah kalau nanti untuk cakupannya luas. Ada perbedaannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kadang itu kan antara dua ini hampir sama, tujuannya sama, untuk mendisiplinkan anak
untuk tindakan bagaimana kita menghandle perilaku anak-anak. Akan tetapi ini bedanya nampak jelas untuk peraturan kelas. Peraturan kelas lebih kepada aturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta yang telah dibuat sebelumnya oleh penyelenggara kegiatan atau seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam kelas tersebut. Biasanya dibuat dengan konsekuensi yang berat. Tujuannya tidak pernah dilakukan oleh peserta untuk melakukan pelanggaran, agar tidak melakukan pelanggaran. Sementara keyakinan kelas dibuat bersama. Seperti tadi kesepakatan bersama, keyakinan kelas dibuat bersama dan semua diutamakan untuk kepentingan bersama. Kalau untuk kelas ya berarti kelasnya kita. Nah, contoh ini untuk kegiatan membuat keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Karena ini kita kesepakatan bersama, jadi setiap anak nanti monggo jenengan misalkan satu kelas kita mau target berapa, atau mungkin ambil semuanya. Anak-anak punya usulan, adakah usulan untuk keyakinan kelas kita? Silakan maju semuanya, ditulis mereka mau usul apa. Kemudian membahas keyakinan yang telah ditulis. Biasanya itu hampir sama. Boleh izin ke belakang, boleh makan, boleh ini. Nah, sama-sama intinya meminta izin. Nah, jadikan satu. Jadi nanti tidak terlalu banyak, tapi pengertian bersama bahwa Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Oke, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Bu Dian. Ada ketemu yang seperti itu di kelas? Nggak ada ya? Pintar semua ya di kelas? Ada ya? Memang kadang anak yaitu mau bagaimanapun caranya, namanya dia acuh, sudah tidak acuh terus bagaimana cara ada saja. Nah ini contoh untuk perilaku si Fajar di kelasnya Ibu Dani. Sekarang bagaimana kita penanganannya? Kita tadi melihat ke kebutuhan dasarnya.
Terus apakah kamu meyakini terkait keyakinan sekolah tentang pemakaian sepatu hitam di sekolah? Ini misalkan kalau anak tidak memakai sepatu yang sesuai. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi seorang manajer menanyakan dulu apa yang mereka lakukan, apakah sesuai atau tidak, kemudian bagaimana solusinya. Jadi tidak langsung tindakan yang memberikan hukuman atau membuat rasa bersalah. Nah, dari 5 kontrol tadi yang menumbuhkan motivasi intrinsik, menumbuhkan kontrol diri anak itu adalah hanya posisi manajer. Untuk identitas penghukum membuat merasa bersalah itu masuknya ke identitas gagal. Perilaku kontrol, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau melakukan anak sesuatu hal yang memang sebagai hukuman, hasilnya itu siswa akan memberontak, kemudian menjadi pendendam dan selanjutnya kita akan ke pembahasan tentang segitiga restitusi. Tapi yang pertama akan saya sampaikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi serta penyerapannya di dalam pembelajaran kita. Untuk hukuman dan konsekuensi itu sudah jelas bedanya nih, antara kalau kita memberikan hukuman, misal anak kita ada yang terlambat. Nah, kalau secara biasanya itu yang saya lakukan, mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Anak terlambat itu nanti kita hukum, silakan berdiri di depan sampai mungkin 10 menit atau bahkan sampai 1 jam pelajaran selesai. Tapi sekarang tidak seperti itu. Kita lebih menerapkan ke anaknya bagaimana kalau menjelaskan kalau anak itu melakukan kesalahan itu tadi, misalkan terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya apa? Kita perjelas ke anak. Ya betul, konsekuensinya mungkin anak akan ketinggalan pelajaran. Nah, bagaimana biar nanti anak itu waktunya yang ketinggalan pelajaran itu tidak hilang semuanya atau nambah lagi. Kalau tadi dihukum berdiri di depan, otomatis berarti kan nambah waktu lagi yang hilang. Nah, dengan segitiga restitusi ini tujuannya kita mengganti hukuman dengan konsekuensi sudah tergantikan, dan dengan beberapa langkah yang nantinya akan mengembalikan anak tersebut kepada posisi karena dia ketinggalan pelajaran. Untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan dalam mendisiplinkan anak, di mana pendekatan ini berfokus pada perbaikan diri dan pemahaman atas kesalahan yang dilakukan, bukan hanya pada pemberian hukuman. Nah, ada 3 langkah di sini. 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Saat validasi tindakan yang salah, yang pertama salah kan? 3. Ya, oke. Selanjutnya adalah kita mengenal ke segitiga restitusi. Ada 3 langkah bagaimana kita akan menerapkan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan, yang bisa kita sampaikan. Kemudian itu seperti contoh yang disampaikan. Kemudian untuk
validasi tindakan yang salah juga itu ada pertanyaan-pertanyaannya, dan untuk selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Perlu kita pahami bahwa restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan posisi bagi siswa memperbaiki kesalahan mereka. Pada prinsipnya yang melakukan kesalahan atau yang menjadi korban sama-sama diuntungkan atau ditemukan win-win solution bagi keduanya. Jadi intinya restitusi ini adalah menemukan solusi bersama antara si pembuat kesalahan dan korban yang terkenai efek atau dampak dari kesalahan yang dilakukan. Adapun ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, dibedakan ya teman-teman. Kemudian tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi memahami dulu kesalahannya, kemudian bagaimana caranya agar tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak terulang lagi. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan sekiranya apakah dengan yang kita tawarkan bisa diterima, bisa disepakati. Kalau sudah baru dilakukan, bukan paksaan. Kemudian restitusi adalah menuntun, melihat ke dalam, ditanyakan lagi seperti apa kesalahannya, kenapa melakukan itu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari perbuatan dari si pelaku atau pembuat kesalahan. Kemudian sudah diketahui yang mendasari perbuatan salahnya itu apa, kemudian dicari solusi yang terbaik untuk restitusi itu, begitu. Dan restitusi itu mengembalikan siswa tersebut yang berbuat salah kepada kelompoknya. Selanjutnya adalah contoh kasus. Ini kemarin saya sudah sempat membuat contoh video, contoh kasus. Saya minta tolong ke anak-anak. Itu yang pertama, kasus yang pertama adalah Fitri meninggalkan kelas atau sekolah saat jam sekolah dengan memanjat tembok sekolah. Kemudian yang kedua adalah Lutfi membuat Dede menangis karena nilai Dede lebih rendah daripada Lutfi. Dua kejadian ini lumayan sering kita temui atau pernah kita temui, dan bagaimana cara penyelesaiannya menurut langkah-langkah segitiga restitusi. Berikut kita tonton sebentar untuk cuplikan. Waalaikumsalam. Masuk, Lutfi ya. Sini Lutfi, masuk, duduk sana. Lutfi, kamu tahu nggak kenapa ibu manggil kamu ke sini? Tahu Bu, Kenapa kira-kira? karena aku tadi buat Dede menangis. Oh, iya betul. Biasanya memang orang tuh sering melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Tapi kira-kira kenapa kamu melakukan itu ke Dede? Ya Bu, awalnya kan saya cuma bercanda, ternyata nggak tahu membuat Dede sakit hati. Oh, ya sudah. Kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita apa belum? Udah Bu, Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? ya seperti nggak menghormati orang lain Bu. Ya betul. Kira-kira menghormati orang lain itu penting apa tidak? Penting. Kenapa? Ya, karena kalau kita menghormati dan menghargai orang lain, kita kan juga akan lebih bahagia Bu. Iya betul. Dengan menghormati orang lain, kamu akan lebih menghargai orang yang ada di sekitar kamu. Itu akan memupuk rasa kepeduliannya kamu. Ya, terima kasih Lutfi ya, kamu sudah jujur. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke Dede selanjutnya?
saya akan menemui Dede dan meminta maaf Bu atas perlakuan saya dan tidak mengulangi lagi. Oke, karena kamu sudah menemukan solusinya, Ibu rasa sudah cukup. Jangan diulangi lagi ya. Oke, kamu boleh kembali ke kelas. Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Lutfi ya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri ya. Silakan masuk Fitri. Ibu, makasih. Silakan duduk. Fitri, kamu tahu nggak kenapa Ibu manggil kamu ke ruangan saya? Iya tahu Bu, sepertinya karena saya menilai kelas dan keluar lewat tembok Bu. Oh ya, berarti kamu sudah menyadari kesalahan kamu ya. Nggak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Nah, kalau misalkan kamu meninggalkan kelas dan keluar sekolah lewat tembok, itu kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Ya, betul. Fungsi disiplin dan tanggung jawab, selain kamu bisa menghargai waktu dan hidup lebih teratur, kamu juga nanti hidup kamu akan lebih mudah dan akan menimbulkan kepedulian kepada orang lain. Nah Fitri, kira-kira setelah ini apa yang akan kamu lakukan untuk mengganti kesalahanmu tadi? Saya meminta maaf kepada teman-teman kelas saya dan ibu guru saya atas kesalahan yang saya lakukan tadi Bu. Terima kasih ya Fitri, karena kamu sudah jujur dan kamu sudah menemukan solusinya. Saya rasa cukup, mudah-mudahan kamu tidak mengulangi lagi ya. Iya Bu. Ya oke, Siap. kamu sekarang boleh kembali ke kelas ya. Bu. Terima kasih Fitri. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Waktu tadi sesuai dengan kasus-kasus yang kita hadapi. Yang pertama itu tadi ada kasusnya si Lutfi yang membuat Dede menangis, kemudian yang kedua si Fitri yang berusaha yang keluar dari kelas atau sekolah dengan memanjat, ya betul, dengan memanjat tembok. Bagaimana kita penerapannya dengan menggunakan segitiga restitusi? Seperti tadi saya jelaskan di depan, ada 3 langkah. Yang pertama adalah validasi identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Dalam dialog-dialog yang tadi disampaikan atau yang tadi ditampilkan dalam video, yang pertama itu validasi identitas. Nah, ada pertanyaan yang saya sampaikan. Kamu kenapa? Kamu tahu nggak kenapa dipanggil oleh saya? Kemudian, karena tadi saya membuat Dede menangis. Baik Lutfi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap kesalahan pasti ada alasannya. Ini validasi identitas. Jadi sebelum Lutfi datang atau dia menghadap kepada guru, Lutfi sudah tahu dia mau ngapain. Kemudian divaliditaskan lagi, kenapa kamu dipanggil, kenapa kamu berbuat salah tadi, apa yang kamu lakukan kepada Dede. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Setelah kita menanyakan kenapa kesalahannya apa, kita tanyakan alasannya. Semua orang punya alasan, jadi biar kita dengarkan dulu kenapa dia melakukan itu, kita hargai dulu. Kita tanyakan contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa sampai membuat Dede menangis. Iya Bu, niat saya hanya bercanda Bu, tapi ternyata membuat Dede sakit hati. Nah, di sini itu kan jelas kenapa berbuat salah itu, kenapa membuat Dede menangis. Disampaikan dia tidak sengaja membuat Dede, membuat Dede menangis, hanya bercanda, tapi Dede sakit
hati. Kalau sudah jelas alasannya apa, baru kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya, atau mungkin diterapkan di tata tertib. Makanya tidak hanya dipajang, sesekali keyakinan kelas atau tata tertib atau apalah itu sering kita ingatkan. Nanti kita lanjutkan ini ke segitiga restitusinya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Dan kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kemudian menurut kamu menghormati orang lain itu penting atau tidak? Lalu menghormati orang lain itu sangat bermanfaat untuk kita. Seperti menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Nah, di tahapan yang ketiga ini kita tanyakan tadi keyakinan kelasnya. Masih ingat apa tidak keyakinan kelasnya? Kira-kira yang mana yang dilanggar? Nah, manfaatnya apa sih kalau kita melakukan keyakinan kelas? Nah, kalau kita sudah melanggar, tanya. Kalau sudah jelas, kira-kira bagaimana solusinya? Menurut kalian apa solusinya yang terbaik? Kalau tadi dia menyakiti Dede, solusinya apa? Biar si Dedenya juga plong, biar si Lutfinya juga dapat pembelajaran dari situ dan tidak mengulangi lagi. Kita tanyakan dari si Lutfinya sendiri, mau bagaimana? Oh, saya mau minta maaf Ibu ke Dede langsung dan menyampaikan ke teman-teman di kelas bahwa saya sudah menyesal. Itu bukan paksaan, itu benar-benar kesadaran dari Dede sendiri, dari si Lutfi sendiri. Nah, itu tadi contoh untuk penerapan di kasus yang ke-1 antara Lutfi. Saya boleh menanyakan kira-kira apa yang Anda rasakan dengan materi atau budaya positif tadi yang saya sampaikan? Monggo. Bertambah informasinya Bertambah mengenai informasi. budaya positif. Baik. Ternyata oke. untuk menghadapi anak ya memang harus bisa realistis. Betul, Ya, betul. tidak Harus sekedar- realistis. Ada tahapan-tahapannya yang harus Oke. kita lewati. Cuma nanti kembali lagi ke yang ada di sekolah kita masing-masing. Apa yang kita hadapi, nggih? Betul. Nggih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Atau ada pertanyaan, teman-teman? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di pengimbasan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.